Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat? Pada video kali ini saya akan membahas tentang konsep antar materi modul 3.3 pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Semoga bermanfaat. Sintesa pemahaman melalui pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. Pengalaman materi pembelajaran yang baru saja diperoleh. Pada materi pengelolaan program yang berdampak positif pada murid, saya mempelajari makna dari student agency atau kepemimpinan murid. Untuk dapat mengembangkan kepemimpinan murid, sekolah perlu menerapkan program-program yang berdampak positif bagi murid, baik program intrakurikuler, kokurikuler maupun ekstrakurikuler. Peran guru dalam mengembangkan student agency antara lain mendampingi murid agar pengembangan potensi kepemimpinan mereka tetap sesuai dengan kodrat konteks dan kebutuhannya. Kepemimpinan murid berkaitan dengan pengembangan identitas dan rasa memiliki. Murid mengandalkan motivasi, harapan, efikasi diri dan growth mindset atau pemahaman bahwa kemampuan dan kecerdasan dapat dikembangkan untuk menavigasi diri mereka menuju kesejahteraan lahir dan batin, well-being. Dengan menumbuh kembangkan kepemimpinan murid, maka secara bersama akan menumbuhkan profil pelajar Pancasila pada diri murid, yaitu beriman, bertakwa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Guru tidak dapat bekerja sendiri dalam mengembangkan kepemimpinan murid, perlu dukungan dari komunitas, diantaranya komunitas keluarga, komunitas kelas dan antar kelas, komunitas sekolah, komunitas sekitar sekolah dan komunitas yang lebih luas. Komunitas memiliki peran penting dalam membantu mewujudkan lingkungan belajar yang mendukung tumbuhnya kepemimpinan murid. Karena membantu menyediakan kesempatan bagi murid untuk mewujudkan pilihan dan suara mereka, membantu murid untuk belajar melihat dan merasakan dampak dari pilihan dan suara yang dibuatnya, membantu membentuk identitas diri dan efikasi diri murid yang lebih kuat, dan membantu murid untuk lebih tumbuh menjadi agen perubahan yang dapat memberikan kontribusi yang berarti terhadap diri sendiri, orang lain, masyarakat, serta lingkungan sekitar. Emosi-emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar. Awal mempelajari materi ini, saya merasa cemas tentang makna student agency yang sesungguhnya. Khawatir saya tidak bisa memahami dengan baik, namun, lama-kelamaan saya mulai mempelajari materi ini dan mulai memahami makna student agency atau kepemimpinan murid. Sampai akhirnya saya mulai tertarik mempelajari lebih mendalam terkait bagaimana cara menumbuhkan student agency pada diri murid. Saya pun merasa sangat gembira saat mencoba berpikir dan akhirnya menemukan program yang tepat untuk dapat dilakukan di sekolah agar dapat mengembangkan kepemimpinan murid. Apa yang sudah baik berkaitan dengan keterlibatan dirinya dalam proses belajar. Saat kegiatan eksplorasi konsep forum diskusi, saya merasa sudah terlibat aktif dalam memberikan inisiatif terkait dengan menentukan program yang berdampak positif di sekolah. Saya mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan terkait dengan program tersebut, dari teman satu kelompok maupun kelompok lain. Selain itu, saat kegiatan ruang kolaborasi bersama kelompok, saya juga terlibat aktif dalam berdiskusi dan berkolaborasi untuk pembuatan slide presentasi yang akan ditampilkan. Pada saat ruang kolaborasi sesi presentasi, saya pun turut memberikan argumen atau pendapat untuk menjawab pertanyaan dari kelompok lain. Apa yang perlu diperbaiki berkaitan dengan keterlibatan dirinya dalam proses belajar. Hal yang masih perlu diperbaiki terkait dengan keterlibatan saya dalam proses belajar modul 3. 3 ini adalah saya kurang mampu menemukan alternatif program yang inovatif dan kreatif yang belum pernah dijalankan di sekolah manapun. Saya harus banyak mencari literatur dari berbagai sumber, agar wawasan saya lebih berkembang dan akhirnya mampu menemukan ide-ide segar berupa program yang dapat menumbuhkan kepemimpinan murid. Implikasi terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi. Setelah mempelajari modul ini, saya merasa kompetensi diri saya sebagai seorang guru sekaligus calon guru penggerak semakin terlatih. Saya sudah memahami bagaimana cara menumbuh kembangkan kepemimpinan murid dengan adanya program yang dibuat oleh sekolah, baik program intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Kedepan saya akan mencoba mengaplikasikan pengetahuan yang saya miliki untuk dapat membuat program yang berdampak positif bagi murid di sekolah. Implikasi terhadap kematangan diri pribadi yaitu saya menjadi lebih peduli terhadap program-program apa yang ada di sekolah saya, terutama yang dapat menumbuh kembangkan kepemimpinan murid. Sehingga ke depan, saya akan lebih selektif dalam menentukan program apa yang layak diberikan kepada murid sehingga mereka memiliki suara, pilihan dan kepemilikan terhadap kegiatan yang ada di lingkungan sekolah. Analisis untuk implementasi dalam konteks CGP. Memunculkan pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi dan menggalinya lebih jauh. Setelah mempelajari modul 3.3, saya mulai merenung dan memikirkan program apa yang dapat dilakukan di sekolah saya yang dapat menumbuh kembangkan kepemimpinan murid. Apakah saya mampu mengimplementasikan hasil dari proses pembelajaran yang saya lakukan ke dalam kehidupan nyata di sekolah dengan mengutamakan suara, voice, pilihan, CAS, dan kepemilikan, ownership, murid. Sebagai guru, saya tentu tidak bisa sendiri dalam mewujudkan kepemimpinan murid di sekolah. Namun perlu adanya dukungan dengan berbagai pihak, seperti kepala sekolah, rekan guru lain, orang tua murid,
masyarakat sekitar sampai dengan komunitas lain yang lebih luas. Kerjasama diperlukan untuk dapat saling bersinergi agar memiliki satu visi, satu tujuan yang sama-sama menginginkan terwujudnya student agency. Mengolah materi yang dipelajari dengan pemikiran pribadi sehingga tergali wawasan insight baru. Pada modul 3.3 ini, kepemimpinan murid dapat terwujud ketika murid mampu mengarahkan pembelajaran mereka sendiri, membuat pilihan, menyuarakan opini, mengajukan pertanyaan dan mengungkapkan rasa ingin tahu, berpartisipasi dan berkontribusi pada komunitas belajar, mengkomunikasikan pemahaman kepada orang lain dan melakukan tindakan nyata sebagai hasil proses belajar. Dari situlah saya mulai berpikir kepemimpinan murid tidaklah mudah dibentuk begitu saja dalam waktu yang singkat. Perlu dukungan berbagai pihak, membutuhkan waktu yang tidak sebentar dan mengeluarkan usaha yang tidak sedikit. Andaikan semua sekolah di Indonesia mengutamakan terwujudnya student agency ini, maka anak-anak generasi bangsa akan lebih adaptif terhadap perkembangan zaman, lebih kreatif dalam mencari solusi dalam kehidupan sehari-hari, dan lebih matang dalam bertindak dan berpikir. Student agency adalah proses panjang yang berkesinambungan, tidak hanya berada dalam satu jenjang pendidikan saja, namun harus saling keterkaitan. Oleh karena itu, pengetahuan dan pemahaman mendalam tentang student agency perlu disamaratakan kepada semua warga sekolah di seluruh Indonesia. Seorang pemimpin pembelajaran akan menjadi pilot yang akan membawa pengaruh nyata terhadap keberlangsungan kepemimpinan murid-muridnya. Jadilah pemimpin pembelajar yang berdampak positif, sehingga dapat membawa pendidikan di Indonesia lebih siap menghadapi tantangan di masa depan. Menganalisis tantangan yang sesuai dengan konteks asal CGP, baik tingkat sekolah maupun daerah. 1. Rendahnya minat guru untuk sama-sama mengembangkan student agency. Hal ini dikarenakan guru-guru di sekolah sudah dibuat nyaman menjalankan rutinitas yang ada di sekolah, yaitu penerapan pola pembelajaran konvensional, sehingga untuk melakukan perubahan merupakan tantangan yang cukup sulit mengingat sudah banyak pula guru senior di sekolah. 2. Latar belakang pendidikan masyarakat di lingkungan sekitar yang rendah sehingga berdampak pada motivasi belajar murid yang rendah juga. Murid hanya menganggap sekolah adalah kewajiban dan rutinitas yang dilakukan setiap hari, mereka berpikir asal datang ke sekolah saja, namun kurang menggali potensi diri untuk masa depan kelak. 3. Anggaran yang harus dikeluarkan dalam membentuk suatu program baru. Dalam membentuk program baru baik dalam kegiatan intrakurikuler, kokurikuler maupun ekstrakurikuler membutuhkan anggaran untuk membiayai terlaksananya program tersebut. Semakin banyak program yang dibentuk, akan semakin banyak pengeluaran. Memunculkan alternatif solusi terhadap tantangan yang diidentifikasi. 1. Melakukan sosialisasi kepada seluruh warga sekolah terutama guru tentang pentingnya menumbuh kembangkan student agency pada diri murid. Berikan pemahaman mendalam disertai contoh konkret kegiatan atau program yang dapat dilakukan di sekolah agar dapat mewujudkan kepemimpinan murid, baik program intrakurikuler, kokurikuler dan ekstrakurikuler. 2. Memberikan program-program yang variatif dan berkualitas, disesuaikan dengan minat dan potensi murid akan membuat mereka mulai tertarik dalam mengikuti berbagai program sekolah, sehingga lama-kelamaan mereka mulai terbiasa dan akan terlihat potensi anak sesuai dengan bakatnya. Program yang dibuat tentunya mengutamakan suara, pilihan dan kepemilikan murid sehingga mereka akan merasa nyaman menjadi bagian dari program tersebut. 3. Melakukan koordinasi dengan kepala sekolah tentang pentingnya pengadaan program yang mengutamakan kepemimpinan murid, sehingga kepala sekolah akan mensiasati anggaran dana yang harus dikeluarkan menggunakan dana yang tersedia. Menggambarkan rencana implementasi, praktek, sesuai konteks tempat CGP mengajar. Program yang saya rencanakan adalah program kokurikuler yang kami sebut dengan nama Karsa yang cerah. Program Karsa merupakan program kokurikuler yang bertujuan sebagai penunjang dari program pembelajaran intrakurikuler dan membantu peserta didik agar lebih mudah belajar. Selain itu dengan program ini orang tua wali terlibat langsung dalam pembelajaran siswa. Program ini muncul didasari karena kepedulian guru tentang minat dan semangat belajar siswa yang pada saat ini terlihat menurun, dan guru berpikir untuk menyusun sebuah program yang mampu memunculkan peran orang tua wali lebih real dan terasa oleh siswa dalam kegiatan pembelajaran. Karena dengan adanya kolaborasi dengan orang tua wali, guru meyakini akan mampu memberikan peningkatan terhadap minat dan semangat belajar siswa. Dan, untuk melancarkan kegiatan Karsa kami pun merencanakan program cerah, yaitu Celengan Berkah. Program ini menjadi salah satu penunjang keberhasilan program Karsa pada sisi keuangan. Siswa menabung dalam celengan, dengan diberikan kebebasan nominal untuk ditabungkan, dengan catatan itu adalah uang hasil jerih payah sendiri, seperti menyisihkan dari uang jajan, yang akan dilaksanakan dalam seminggu sekali, setiap hari Jumat. Saya telah menganalisis dengan menggunakan pendekatan inquiry apresiatif, melalui skema bagja berdasarkan potensi aset yang dimiliki sekolah. Saya pun melibatkan suara, pilihan dan kepemilikan murid dalam menyusun program ini.
Tahap awal saya berdiskusi dengan siswa, dan selanjutnya saya meminta izin kepala sekolah, berdiskusi dengan rekan sejawat dan melakukan sosialisasi serta musyawarah bersama orang tua wali. Membuat keterhubungan. Pengalaman masa lalu. Saat saya masih menjadi murid SMP, pengalaman saya mengikuti program yang diadakan oleh sekolah adalah kegiatan ekstrakurikuler pramuka. Kegiatan tersebut kini saya rasakan manfaatnya dalam hal pengembangan diri dan keterampilan hidup. Saya dilatih untuk menjadi murid yang disiplin, bertanggung jawab, peduli sesama dan tangguh. Pengalaman tersebutlah yang kini ikut melekat dalam kepribadian saya, sehingga saya menyadari betapa pentingnya memberikan pengalaman-pengalaman belajar yang berdampak positif bagi kehidupan murid kelak. Pengalaman itulah yang secara tidak langsung dapat menumbuh kembangkan jiwa kepemimpinan murid. Konsep atau praktik baik yang dilakukan dari modul lain yang telah dipelajari.